Kanal Inspirasi. Bu Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Bu Dokter. Salam sehat. Ya, kami ikut prihatin ya beberapa waktu lalu, ini tepatnya di hari Minggu, kami terima video yang beredar di media sosial, baik di WhatsApp maupun juga Facebook. Ini menunjukkan ada ruangan begitu ya di RSUD Borong. Ini sempat terendam banjir begitu ya, Bu Dokter ya? Iya. Oke, bagaimana kondisi terkininya di sana begitu? Ya, baik. Kondisi saat ini meskipun terjadi hujan hari ini dan juga kemarin, rumah sakit aman, tidak lagi terendam. Karena BPBD sudah melakukan upaya untuk mengatasi jebakan-jebakan air yang menyebabkan luapan air yang menuju rumah sakit. Oke, iya. Jadi tepatnya ini ada berapa ruangan yang terdampak di rumah sakit umum daerah di Borong? Ada 3 ruangan. 3 ruangan. Unit gawat darurat, ruangan operasi, ruangan OK, dan maksudnya ruangan OK ya, ruangan operasi, dengan ruangan ICU. Ruangan IGD juga hanya bagian red zone saja, tidak seluruh ruangan. Bu Dokter, ini kejadian baru pertama kali terjadi tergenang air begitu di rumah sakit atau sudah ke sekian kalinya? Baru pertama kali ini, baru kejadian pertama kali. Itu kemarin ketika diidentifikasi apa penyebabnya, Bu Dokter? Selain hujan turun, itu apakah ada konstruksi bangunan yang mungkin menyebabkan itu atau bagaimana selengkapnya, Bu Dokter? Iya. Jadi setelah diselidiki ternyata ada struktur bangunan baru di jalan raya di atas rumah sakit yang saluran pembuangannya itu ke arah sungai itu terlalu kecil ya sepertinya, jadi tidak mampu menampung debit air yang tinggi, sehingga ada gorong-gorong yang mengarah ke rumah sakit itu menjadi tempat pembuangan yang luapan tadi, menjadi tempat luapan air yang tidak mampu mengalir ke tempat lain tadi. Yang sebenarnya ada sungai kecil di belakang rumah sakit itu yang sebenarnya dari struktur bangunan jalan itu diarahkan ke sana. Jadi ada beberapa deker yang terlalu sempit ya lubangnya, sehingga sulit untuk air itu mengalir ke sana. Nah, kemarin dari BPBD sudah membongkar itu gorong-gorong itu sehingga lebih luas lah. Karena sudah dibongkar, hujan kemarin dan hujan hari ini sudah aman lah, relatif aman. Tetapi memang untuk kedepannya dari rumah sakit juga memang harus urgen segera untuk membuat drainase yang lebih besar, sehingga kalaupun ada tumpahan air menuju rumah sakit, drainase rumah sakit juga cukup untuk mengalirkan air, tidak terjebak lagi ya. Jadi langkah-langkah solutif dan antisipatif ini sudah mulai diterapkan sejak hari Minggu ini ya, sampai dengan Rabu ini sudah ada yang mulai dikerjakan begitu ya, Bu Dokter ya? Iya. Oke, ya. Jadi selama terendam banjir, kemudian pasca terendam banjir dan upaya-upaya solutif ini, apakah ada gangguan begitu, terdampak juga dengan pelayanan kepada pasien di Rumah Sakit Borong, Bu Dokter? Iya. Kejadian yang hari Minggu itu sifatnya seperti banjir bandang ya kalau mau dibilang. Jadi begitu hujan berhenti langsung surut airnya, dan teman-teman rumah sakit langsung membersihkan lokasi. Kebetulan pada saat kejadian banjir itu OK juga tidak ada aktivitas. Kemudian ICU juga pas kebetulan tidak ada pasien. Nah, yang ada pasien itu di UGD, tetapi di green zone, sehingga tidak terdampak genangan air. Hanya yang di red zone saja yang tergenang. Jadi pelayanan terhadap pasien tidak terganggu. Pelayanan malam hari Minggu malam itu
tidak relatif tidak terganggu lah. Oke, saat itu. aman ya berarti ya Bu Dokter ya. Iya, aman. Baik, mudah-mudahan kedepannya juga aman. Terima kasih untuk informasinya kepada pendengar RRI pagi ini Bu Dokter. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Selamat pagi. Dr. Surip Tintin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tadi baru saja mengupdate informasi bahwa sampai hari ini ya pasca terjadinya banjir yang merendam beberapa ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Borong ini tidak berlangsung lama menurut Dr. Surip, jadi Dr. Tintin ya, sehingga ini sudah diatasi oleh pegawainya, kemudian tenaga medis di rumah sakit, tidak mengganggu pelayanan kepada pasien, dan disampaikan juga bahwa penyebab dari banjir ini adalah intensitas hujan yang terlalu tinggi pada waktu sore hari, menyebabkan debit air meningkat, lalu meluapnya air di IGD karena daya tampung deker dan drainase belakang IGD kamar OK terlalu kecil yang membuat air meluap dan mengalir sampai masuk di ruangan UGD, dan upaya dan langkah solutif antisipatif sudah dibuat ya, mudah-mudahan kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Setelah ini informasi-informasi lainnya menyusul akan hadir di Lintas Ende Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.